Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas masalah dan pemecahannya dalam pendidikan kimia, yaitu analisis masalah dari jurnal internasional tentang rendahnya kemampuan kerjasama siswa dalam pembelajaran kimia. Di sini kami beranggotakan Dwi Novita Putri dan Nuri Halimah Hadining Tias. Kami menganalisis 4 jurnal internasional. Saya, Dwi Novita Putri, akan mempresentasikan jurnal 1 dan jurnal 2. Jurnal yang pertama dengan judul A Positive Student Experience of Collaborative Project Work in Upper Year Undergrad Chemistry, dari jurnal Chemistry Education Research and Practice tahun 2019 oleh Carrie J. Knox, Elizabeth A. Els, Gillis B.C., dan Gregory R. Dickip. Lulusan program sarjana dalam bidang kimia diharapkan dapat mengembangkan tidak hanya di bidang pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga keterampilan lain yang dibutuhkan oleh ilmuwan profesional seperti pemecahan masalah, komunikasi, dan kerjasama tim. Permasalahannya dari penelitian sebelumnya melaporkan bahwa 95 responden menginginkan adanya pelatihan program berkelompok, khususnya dalam topik kimia daripada bidang studi lainnya. Namun pengembangan program menjadi tantangan khusus di mana pengetahuan kimia lebih diprioritaskan, dan untuk mengembangkan keterampilan seperti komunikasi, kerjasama tim secara efektif, perlu mengadopsi pedagogik yang memungkinkan siswa untuk mempraktikkan keterampilan ini dan mendapatkan umpan balik terhadap kemajuan siswa. Didapatkan solusi yakni peningkatan kemampuan kerjasama siswa dan komunikasi terjadi melalui penerapan tugas proyek. Tugas proyek ini melibatkan siswa untuk bekerja sama dalam suatu kelompok untuk menyelidiki suatu topik yang mereka pilih terkait tema kelas, tetapi tidak langsung dibahas di jam pembelajaran berlangsung. Didapatkan hasil yakni hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu tugas proyek menunjukkan pengalaman yang positif dalam hal kerjasama tim di kelas kimia yang menggunakan kerangka kerja termasuk bagi siswa yang belum ada pengalaman dalam tugas proyek kimia. Selanjutnya jurnal kedua dengan judul The Use of a Student Group Log to Facilitate Students and Teacher Learning, dari Chemistry Education Research and Practice tahun 2016 oleh Fairconders. Di abad ke-21, siswa harus memiliki banyak kesempatan untuk berkolaborasi dalam masalah otentik. Dengan timbulnya permasalahan, yakni banyaknya guru merasa kesulitan untuk melakukan transfer konsep yang berpusat pada siswa. Memberi keleluasaan pada siswa membuat guru resah karena mereka takut kehilangan kendali dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Maka dari itu, guru atau tim guru mengembangkan suatu bahan belajar siswa berbasis konteks pada topik hidrolisis garam. Bahan belajar siswa berupa suatu catatan yang akan mengatur kelompok belajar siswa secara mandiri. Catatan belajar kelompok ini akan memantau apa dan bagaimana kelompok-kelompok belajar ini. Dengan didapatkan hasil, yakni menunjukkan siswa merasa puas ketika kerja mereka dinilai. Ketika kerja siswa tidak dinilai, mereka tidak berpikir mereka akan belajar lebih giat lagi. Namun mereka nantinya akan terbiasa dengan latihan-latihan selanjutnya. Ya, saya Nuri Halimah. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal yang ketiga, yaitu yang berjudul Chemo Entrepreneurship, Learning Approach for Improving Student Cooperation and Communication. Ini diambil dari jurnal Procedia Social and Behavioral Science tahun 2015. Penulisnya yaitu Maria Paristiowati, Rizkiono Slamet, dan Rizky Sebastian. Dalam jurnal ini menjelaskan, pembelajaran kimia dapat digunakan untuk mengembangkan soft skill siswa, khususnya pada keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan kerjasama dan komunikasi. Keterampilan interpersonal adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan bekerja sama secara efisien dengan orang lain tanpa konflik kepribadian. Dalam jurnal ini ditemukan masalah yaitu
Hasil pengamatan di dua sekolah berbeda menunjukkan bahwa kemampuan kerjasama siswa dan komunikasi masih perlu ditingkatkan. Di Sekolah Menengah 8 Bekasi, masing-masing adalah 39,45% dan 52,76%. Dan di Sekolah Menengah 43 Jakarta adalah 55,34% dan 64,67%. Hal ini dapat dikatakan masih kurang. Kemudian, peningkatan kemampuan kerjasama siswa dan komunikasi terjadi melalui penerapan pendekatan pembelajaran Kemo Entrepreneurship atau CEP. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian semua indikator kemampuan kerjasama dan komunikasi siswa. Hasilnya, pendekatan pembelajaran Kemo Entrepreneurship atau CEP dapat diterapkan dalam mengembangkan kemampuan kerjasama siswa dan komunikasi, karena pembelajaran semacam ini juga menuntut siswa untuk terus bekerja sama untuk mencapai penugasan pembelajaran dan komunikasi yang baik. Selanjutnya, jurnal yang keempat yaitu berjudul The Influence of Collaborative Learning on Student Attitude and Perform in an Introductory Chemistry Laboratory. Ini diambil dari Journal of Chemical Education volume 79 nomor 6 yang ditulis oleh Ivan Asibley Jr. dan Dawn M. Simaro. Dalam jurnalnya dijelaskan, pembelajaran kolaboratif dapat didefinisikan sebagai kerjasama siswa menuju tujuan bersama menggunakan tugas terstruktur dengan baik yang membantu membimbing sekelompok siswa menuju hasil belajar khusus. Milis mengatakan ada beberapa instruksi pendekatan untuk mengatur siswa dalam bekerja sama secara kelompok di kelas, dan istilah kooperasi dan kerjasama pembelajaran ratif sering digunakan secara bergantian. Dalam jurnal ini ditemukan masalah yaitu nilai siswa masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kemampuan kerjasama siswa yang masih kurang. Menimbang bahwa kelompok eksperimen bekerja sama untuk melakukan laboratorium teori, yang diharapkan nantinya nilai yang sedikit lebih tinggi di bagian tersebut. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat menggunakan pembelajaran kolaboratif. Dengan menggunakan pembelajaran kolaboratif, dihasilkan nilai belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang melakukan pembelajaran siswa secara sendiri atau individu. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama antar anggota kelompok. Para siswa setelah 5 minggu kolaborasi ditanya, apakah mereka ingin berganti kelompok? Responnya hampir semua menjawab akan memilih untuk tetap atau pada kelompok yang sama, karena kelompok itu ditugaskan secara acak. Ada kekhawatiran bahwa beberapa siswa akan tidak akur. Solusi terbaik untuk konteks pembelajaran kimia di Indonesia. Dapat disimpulkan, solusi terbaik untuk konteks pembelajaran kimia adalah tergantung pada materi kimia yang dipelajari. Kita tidak bisa menerapkan satu cara untuk mengatasi kurangnya kemampuan kerjasama siswa dalam pembelajaran kimia. Hal ini karena setiap materi memiliki konteks yang berbeda-beda. Kita bisa mengambil solusi dari yang paling tepat dan sederhana yang terdapat pada jurnal yang pertama yang kita analisis, yaitu penerapan dan pemberian tugas proyek kepada siswa. Dengan cara guru memberikan tugas proyek kepada siswa, dapat memungkinkan siswa untuk meningkatkan kerjasamanya dalam berkelompok. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.